إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخاتم رسله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الحاضرين kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib mewasiatkan pada diri pribadi serta seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala serta saling memberikan nasihat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda bentuk kepedulian dan tanda kasih sayang terhadap sesama manusia adalah memberikan nasihat, karena nasihat itu bermakna menginginkan kebaikan kepada orang lain, dan nasihat juga merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya mereka adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul qaimi ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahammu ala safinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah permisalan suatu kaum yang berada di atas kapal, lalu mereka mengundi bagian manakah yang akan mereka tempati. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian dari mereka pun menempati atas kapal dan sebagian dari mereka menempati bagian bawah dalam kapal tersebut. Fakana alladhina fi asfaliha idza istasqaw minal ma
مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. Maka orang-orang yang berada di bawah kapal ini, setiap kali mereka menginginkan untuk mengambil air, tentulah mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Hingga suatu ketika salah seorang di antara orang yang berada di bawah berkata, seandainya kita membuat lubang di bagian bawah kapal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Maka seandainya orang-orang yang berada di atas kapal membiarkan orang-orang yang berada di bawah kapal untuk melubangi kapal tersebut, maka seluruh mereka pastilah binasa. Dan seandainya mereka menghentikan orang-orang yang berada di bawah kapal untuk melubangi kapal tersebut, maka mereka semua akan selamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw yusallitanna Allahu shirarakum 'ala khiyarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Sungguh kalian harus memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, atau jika tidak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang jahat berkuasa di atas orang-orang baik di antara kalian. Kemudian orang-orang baik di antara kalian berdoa kepada Allah, namun doa mereka tidaklah dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya pada Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, nasihat untuk Allah, nasihat di atas kitab Allah, nasihat sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta nasihat bagi seluruh umat Islam. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan nasihat? Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan, an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhilah. Nasihat adalah sebuah kalimat yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat kepadanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, menasihati sama muslim berarti berupaya menunjuki berbagai kemaslahatan untuk mereka, baik dalam urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka, dan juga menegakkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensyaratkan kepada para sahabatnya ketika mereka masuk Islam untuk senantiasa melaksanakan nasihat. Riwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim, muttafaqun alaih. Aku pernah bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, untuk senantiasa menunaikan zakat, serta untuk senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Muttafaqun alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih dahulu kala mencintai orang-orang yang menunjukkan kepada mereka aib-aib mereka. Riwayatkan bahwasanya Mis'ar bin Kidam rahimahullahu taala pernah mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku secara rahasia hanya antara diriku dan dirinya. Saya tutup khutbah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal saleh, serta senantiasa menasehati di atas kebenaran dan senantiasa menasehati untuk bersabar di atas jalan kebenaran tersebut. Oleh karenanya jamaah sekalian, orang yang menasehati orang lain haruslah mengikhlaskan niat dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Dan orang yang diberikan nasihat hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pemberi nasihat, karena nasihat merupakan tanda kepedulian terhadap sesama. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم يا رب اللهم وفقهم يا رب لما في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة